Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan karena peliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kita. Dan mari sama-sama kita mau siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Biarlah saat hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau hadir untuk melawat, menjamah setiap kami yang mencari wajah Tuhan, yang ingin menyatakan segala kebaikan Tuhan dengan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang layak terima pujian dan sembah kami. Mari kita mau lebih lagi, kita mau angkat suara kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, kehendakmu. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Kerajaanmu, Jadilah kehendakmu. amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan-Mu. Katakan seluruh
Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dan hormat dan sembah. Haleluya, amin. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Lebih lagi katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gerakku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Dikatakan, lebih lagi jemaat katakan, imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Biar setiap kita percaya, kita tidak perlu takut dan gentar, sebab Tuhan ada di dalam kita. Amin saudara. Mari nyatakan dengan iman, katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Dengan iman katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan ku. Lebih lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Amin. Sekarang aku selalu kau meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lebih lagi katakan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan, kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan. Di dalam kesesakan kami, di dalam lembah kelam kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Sebab Tuhanlah sandaran hidup kami. Kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang ku andalkan. Dengan segenap hati katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Amin. Batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari lebih lagi katakan, Kaulah sandaranku, Kaulah sandaran hidupku, gunung batuku, amin. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, perlindunganku sampai akhir. Ku
penuh, berserah penuh padamu Tuhan. Pelindungku, menara pertahananku hanya padamu Tuhan. Ku berserah penuh padamu Tuhan. Kaulah sandaran hidupku. Amin. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Lebih lagi katakan, kaulah sandaran hidupku. Gunung batuku dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku sekali lagi katakan Yesus. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sebab hanya Tuhan saja yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau datang bersyukur, membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami di hadapan Tuhan. Mari siapkan persembahan kita saudara. Kita mau bawa dengan penuh sukacita karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Kami boleh menjadi bagian untuk menabur di gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur banyak berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami kelola. Dan kami bersyukur kami mau membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau bawa ke dalam bait Tuhan. Dan kami yakini Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami tabur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di kota Tangerang Selatan Pamulang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan taburan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kiranya Engkau melembutkan hati setiap kami, sehingga kami umat-Mu mampu saling mengasihi sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Dan biarlah kami boleh saling mendukung, melengkapi satu dengan yang lain. Agar kami mengerti rencana dan panggilan Tuhan, di mana kami ditempatkan sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa,
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Katakan, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. dengan segenap hati, lebih lagi kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau melembutkan hati kami. Katakan saudara, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Oh Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. katakan, Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. saya undang hambanya Pendeta Thomas. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, kita akan pujikan terima kasih Tuhanku. Nyatakan syukur terima kasih saudara kepada Tuhan. Bukan hanya melalui suara, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang keluar dari hati saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya sekali lagi Tuhanku. terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di bait-Mu yang kudus ini untuk menyembah Tuhan, Allah yang kami agungkan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang tidak pernah henti-hentinya, selalu baru bagi kami. Makasih Bapa. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami bisa merawat kesatuan tubuh Kristus yang ada baik secara lokal maupun secara universal. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami dan mampu menerapkannya, sehingga sungguh-sungguh tidak ada lagi konflik di antara gereja-gereja, tidak ada lagi pertentangan, tidak lagi gereja satu dan yang lain yang merasa hebat, karena kami semua adalah satu tubuh Kristus. Tuhan berkati untuk anak-anak kami, mereka juga akan belajar, mereka mungkin belum mengerti, berkati Tuhan terus bertumbuh, supaya melalui guru yang membimbing, Roh Kudus pimpin sehingga anak-anak ini mengerti dengan cara kuasa Roh Kudus bekerja. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang bertemakan tentang kesatuan tubuh Kristus. Kita belajar pada bulan April ini tentang kesatuan tubuh Kristus. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa ciri khas orang yang hidup baru, ciri khas orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia tidak suka konflik, dia gak suka permusuhan. Orang sungguh-sungguh hidup baru selalu ingin menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan minggu yang lalu kita belajar bahwa kita itu adalah satu. Bapak Ibu, walaupun kita bermacam-macam aliran denominasi, bermacam-macam latar belakang, tapi kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahwa bagaimana kita dipersatukan, bagaimana kita merawat apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, bagaimana kita merawat tubuh Kristus ini. Kita nggak bisa pungkiri bahwa faktanya banyak gereja-gereja berantem. Bahkan di dalam gereja lokal saja antara anggota gereja dan anggota gereja yang lain berantem, saling menjatuhkan, saling menggosip, saling menceritakan kejelekannya. Nah, itu pasti membuat Bapa sangat sedih. Itu sama seperti jikalau kita sebagai ayah atau ibu melihat anak-anak kita berantem, melihat anak-anak kita tidak bisa bersatu. Sebagai orang tua kita sangat sedih. Sama jikalau ada anggota tubuh Kristus, anggota gereja atau gereja satu dan lain, mereka berantem, mereka konflik, mereka bermusuhan, mereka saling mengaku yang terbaik, pasti hati Bapa itu sangat sedih. Kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita bisa merawat, menjaga kesatuan tubuh Kristus supaya itu dapat diperbaiki. Sambil merenungkan, mungkin Bapak Ibu sekarang ini punya konflik
Mungkin selama ini Bapak Ibu pernah menilai negatif tentang gereja A, tentang gereja B, atau pernah tidak suka sehingga membuat saudara merasa ada kebencian. Mari kita akan koreksi. Berarti sebagai tubuh Kristus kita tidak bisa merawat kesatuan itu. Di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat ketiga dikatakan firman Tuhan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat tema dalam ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita merawat kesatuan tubuh Kristus, baik dalam gereja lokal maupun gereja satu dengan yang lain maupun gereja universal, supaya sungguh-sungguh tetap bersatu seperti yang dirindukan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, dalam ayat kedua ini ada 4 hal yang dilakukan supaya kita benar-benar bisa merawat kesatuan tubuh Kristus. Ayat yang kedua dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi 4 hal ini yang akan kita pelajari supaya kita bisa merawat, supaya kita bisa menjaga tentang kesatuan tubuh Kristus, kesatuan gereja. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama dikatakan di sini rendah hati. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, rendah hati merupakan syarat yang pertama supaya kita menjaga kesatuan tubuh Kristus. Supaya kita bisa menjaga kesatuan gereja, harus rendah hati satu sama yang lain. Rendah hati itu artinya menganggap orang lain lebih penting. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana ketika Bapak Ibu mensikapi orang lain. Lah contohnya sederhana, biasanya pada tuh makan, biasanya rebutan gitu ya. Jadi orang rendah hati itu ingin orang lain duluan, menganggap dia lebih penting, menghargai orang lain. Itu rendah hati. Jadi rendah hati artinya menganggap orang lain lebih penting. Jadi kalau saya belajar rendah hati, saya menganggap Mas Dwi lebih penting dari saya. Jadi kalau Mas Dwi nggak hadir, saya merasa kehilangan. Pak Ferdus, Pak Situmorang, Bu Ika, Bu Loren, semua lebih penting dari saya.
Jadi rendah hati itu berarti menganggap orang lain itu lebih penting. Orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa rendah hati, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Dikatakan meletakkan kebaikan orang lain dan kejelekan diri kita. Jadi menaruh atau meletakkan kebaikan orang lain dan kejelekan diri kita di depan, serta menaruh kebaikan kita dan kejelekan orang lain di belakang kita. Nah, saya punya gambar supaya dipahami. Jadi seperti ini. Jadi orang yang rendah hati itu selalu memperlihatkan kebaikan orang lain. Dan juga memperlihatkan kekurangan kita supaya kita merasa orang lain lebih hebat dari kita. Kalau kita meletakkan kebaikan kita supaya dilihat banyak orang dan menyembunyikan kebaikan orang lain, itu kita merasa kita lebih hebat. Dan itu susah untuk kita rendah hati. Jadi supaya kita dapat rendah hati, mari kita akan belajar kita menonjolkan kebaikan orang lain, mengatakan kebaikan orang lain, dan menyembunyikan kebaikan kita. Jadi kebaikan orang lain dan kejelekan kita tonjolkan supaya bisa melihat orang lain lebih baik dari kita. Ini memang susah, dan tentu kebalikannya menyembunyikan kejelekan orang lain dan menyembunyikan kebaikan kita. Yang sering terjadi, orang sering menonjolkan diri sendiri. Yang ditonjolkan kebaikan sendiri dan kejelekan orang lain sering ditonjolkan, sehingga dapat dibandingkan diri kita lebih hebat dari orang lain. Nah, ini susah untuk rendah hati, karena yang ditonjolkan dirinya, saya lebih hebat, saya lebih baik, saya lebih penting. Karena apa? Karena kebaikan kita yang selalu kita pamerkan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang semuanya baik. Gak ada orang yang sempurna. Tapi juga sebaliknya, tidak ada orang yang semuanya jelek, semuanya jahat. Tidak ada. Pasti ada sisi yang baik dan sisi yang tidak baik. Termasuk dalam diri kita ada sisi yang baik, ada sisi yang tidak baik. Dalam diri orang lain juga ada sisi yang baik dan sisi yang tidak baik. Dan yang kita tonjolkan supaya kita bisa rendah hati, kita tonjolkan kebaikan orang lain. Dan kebaikan kita simpan. Supaya kita bisa menghargai, supaya bisa tahu, dan ternyata orang yang selama ini kita anggap tidak baik, ternyata memiliki sisi baiknya yang selama ini tidak pernah kita akui. Saudaraku yang kasih Tuhan, John Scott, saya mengutip, berkata demikian: kerendahan hati merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kesatuan. Kecongkaan akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan.
Jadi kalau kita dalam kehidupan bergereja ini, kita rendah hati, menghargai orang lebih dari kita, menganggap orang lain lebih penting dari kita, itu akan memupuk kesatuan. Menyembunyikan kebaikan kita, walaupun kita pasti punya kebaikan, tapi jangan kita tonjolkan kebaikan kita, tapi kita sembunyikan. Biarlah kebaikan orang lain, sehingga saudara berkata, iya, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena kebaikannya lah yang kita tonjolkan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa merawat kesatuan? Di dalam ayat Efesus pasal 4, ayat yang kedua B dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, yang pertama, dan yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli, ditulis praos. Artinya jinak. Praos ini seperti menjinakkan binatang buas. Bapak Ibu tahu binatang-binatang di sirkus itu dulunya binatang buas. Ada harimau, ada macam-macam, tapi mereka dijinakkan. Lah ini praos. Lemah lembut ini berkaitan dengan kemarahan. Lemah lembut ini bukan orang yang suka marah. Lemah lembut bukan berarti orang yang tidak bisa marah. Tapi lemah lembut adalah orang yang bisa menjinakkan kemarahannya. Bisa tahu kapan waktu marah yang tepat. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita marah tuh karena emosi, tidak tahu. Yang seharusnya nggak marah, lalu marah. Tapi sebaliknya, seharusnya marah, tapi nggak marah. Lah praus ini tahu kapan saat marah. Saya ambil contoh Musa di dalam Alkitab, dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat ketiga, Musa disebut orang yang paling lemah lembut di dunia. Tidak ada orang yang lemah lembut seperti Musa. Tetapi Musa bisa marah. Kenapa? Di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 19, Musa sangat marah ketika melihat bangsa Israel menyembah berhala. Saat mereka melihat bangsa Israel menyembah berhala, Musa dalam waktu yang tepat dia marah. Walaupun Musa sangat lemah lembut, tapi dia marah di saat yang tepat. Contoh yang kedua adalah Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, belajarlah dariku, aku yang lemah lembut. Yesus lemah lembut, tapi Yesus bisa marah. Contoh Yesus marah ketika dia melihat bait Allah digunakan untuk berjual beli, untuk berdagang. Yesus marah, mengobrak-abrikkan pedagang itu. Jadi ini praus, mengendalikan kemarahan, dia marah pada sesuatu yang tepat. Jadi saya yang kasih Tuhan, praus itu adalah, lemah lembut itu adalah tahu kapan harus marah. Musa marah ketika bangsa Israel menyembah berhala. Yesus marah ketika bait Allah dipergunakan untuk berjual beli. Saudaraku yang kasih Tuhan, tahu kepada siapa dia marah. Ada seorang bapak di kantor
dia sedang dimarahi pimpinannya. Lalu dia marah. Pelampiasannya apa? Nyampe di rumah, anaknya ditempelin. Dia marah dengan anak-anaknya. Padahal dia marah dengan pimpinan di kantor. Tapi sampai di rumah, yang menjadi sasaran adalah anaknya. Ini berarti marah. Tidak tahu kepada siapa sasaran dia marah. Paulus lemah lembut, dia tahu sasaran marah bangsa Israel. Sasaran marah adalah bangsa itu karena menyembah berhala. Jadi orang yang lemah lembut tahu ketika dia marah tidak semua dimarahi, tidak. Dia tahu sasaran siapa dia marah. Dan yang kedua, dia tahu alasannya apa dia marah. Dan yang ketiga, tujuannya marah apa. Dan yang keempat, cara yang benar ketika marah. Ada orang ketika marah itu sangat emosional. Saya pernah dulu waktu saya muda marah itu apa yang ada di depan saya hancurin, saudara. Kadang kaca depan saya tonjok, bang, gitu. Kadang pohon-pohon pisang tonjokin. Ya itu saya nggak tahu, sasarannya nggak tepat. Itu saya emosi, bukan lemah lembut. Marah, tahu alasannya apa. Musa tahu dia marah karena bangsa itu menyembah berhala. Yesus tahu alasan marah karena bait suci digunakan untuk berjual beli, berdagang, sehingga Yesus marah. Dan caranya ini yang penting. Bapak Ibu, kalau kita marah, kadang seling mulut kita nggak bisa kontrol. Dan ini yang menjadikan permusuhan. Ketika kita marah, nggak bisa mengontrol perkataan kita, sehingga yang keluar adalah perkataan yang kasar, perkataan yang menyakitkan orang lain, dan ini membuat kebencian bagi orang yang mendengarkannya. Caranya harus bisa mengontrol. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Thomas Jefferson dia memberikan teori bagaimana supaya kita mengendalikan marah. Gini saudaraku, karena kalau kita marah saudaraku, kata kita itu racun. Saya pernah cerita ketika nenek saya marah, dia mengusir cucunya, pergi kamu. Dan cucunya pergi benar. Setelah pergi, nenek saya menyesal. Lah bersyukur setelah 10 tahun ketemu. Ada suami istri yang ketika marah berkata, kita cerai. Itu sering terjadi. Suami istri ketika berantem mereka berkata, baik kita cerai. Aku akan pulang ke rumah ibuku, orang tuaku. Dan macam-macam. Dan jikalau perkataan itu sudah keluar, itu menimbulkan perpecahan dalam suami istri itu sendiri. Oleh sebab itu, Thomas Jefferson berkata, ketika kita marah, Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama. Ketika marah sebelum mengeluarkan kata-kata,
Hitung 1, 2, 3 sampai 10. Jikalau masih marah, tambah sampai 100. Supaya kata-kata yang akan keluar itu nggak jadi keluar. Thomas Jefferson berkata, ketika kita marah, hitung sampai 10 sebelum kita berbicara. Sebelum berbicara, pikirkan dulu. Kendalikan. Karena begitu kita berkata dan itu keluar, itu menghancurkan kesatuan. Kalau suami istri, menghancurkan kehidupan suami istri itu. Kalau dalam gereja, menghancurkan kesatuan tubuh Kristus dalam gereja itu. Perkataan yang keluar pada waktu emosi, itu sungguh-sungguh tidak mungkin akan bisa membuat kesatuan. Dan saat kita marah, jangan mengambil keputusan apapun. Kenapa? Karena keputusan apapun yang kita ambil saat kita marah, itu pasti nggak benar. Kendalikan. Jadi praus ini adalah mengendalikan marah. Bukan berarti nggak boleh marah. Tapi mengendalikan kemarahan itu, kalau marah harus tahu kenapa marah. Kepada siapa kita marah. Bagaimana caranya marah. Jadi bukan emosional meledak-ledak. Kalau emosional meledak-ledak itu akan menghancurkan kesatuan yang ada dimanapun kita berada. Dan yang ketiga apa yang dapat merawat kesatuan kita? Yang ketiga adalah sabar. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua bahkan C dikatakan, hendaklah kamu selalu, yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga sabar. Sabar ini artinya dari kata bahasa Yunani itu makrotomia. Makrotomia itu artinya bisa dua arti. Bisa sabar terhadap masalah, sabar terhadap penderitaan yang ada. Ya sabar ya, itu bisa makrotomia. Sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi masalah. Kita perlu sabar. Tapi yang kedua, makrotomia juga bisa berarti sabar berkaitan dengan sikap orang lain. Dan yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah sabar, makrotomia berkaitan dengan sikap terhadap orang lain. Bapak Ibu, kita itu makhluk sosial. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang. Dalam lingkup yang paling kecil, kita bertemu dengan keluarga. Di lingkup yang lebih besar, kita bertemu dengan orang-orang sahabat kita, dan seterusnya. Kita tidak akan bisa menyendiri. Kita akan bertemu dengan orang-orang. Di gereja pun, kita akan bertemu dengan banyak orang. Mereka mempunyai kelainan, perbedaan yang sangat luar biasa banyaknya. Ketika mulai akrab, kita tahu kejelekan teman kita itu. Dan kita mulai benci. Sebelum kenal, kita bersahabat baik. Tapi begitu kita mengenal, setiap orang ada sisi positif dan negatifnya. Ketika kita mengenal sisi negatifnya orang itu, kita cenderung benci. Nah itu dibutuhkan sabar menghadapi sikap orang itu. Sabar berarti tidak membalas
kejelekan orang lain, tidak membalas kejahatan orang lain. Ada contoh bagaimana Raja Saul, dia sangat benci dengan Daud, selalu mengejar-ngejar Daud dimanapun berada, dikejar, akan dibunuh oleh Saul. Saul mengerahkan pasukannya cukup besar mencari Daud dan supaya membunuh Daud. Tapi tidak ketemu. Justru satu saat dalam sebuah goa, Daud melihat dalam goa itu Saul tertidur. Tapi Daud tidak membunuhnya. Walaupun Daud dikejar-kejar akan dibunuh, tetapi ketika ketemu dengan Saul yang tertidur tak berdaya, Daud tidak membunuh. Daud hanya memotong sebagian jubahnya sebagai bukti bahwa dia telah mendapatkan kesempatan untuk membalas kejahatan Saul. Ini artinya makrotomia, tidak membalas kejahatan. Sabar. Dalam bergereja kita sering sakit hati. Sebagai pendeta saya juga sering sakit hati, saudaraku. Sikap jemaat, perkataan jemaat, rasan-rasan jemaat, saya dengar. Saya pun sakit hati. Tapi saya memahami, itulah kehidupan kita bergereja. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Tidak ada semua yang baik. Tidak ada semuanya negatif, semua ada baik, ada negatif. Ini semua orang berlaku, termasuk saya dan saudara. Austin O'Malley, saudara. Austin O'Malley ini memberikan gambaran seperti ini, saudaraku. Membalas dendam itu seperti menggigit balik anjing, karena anjing menggigit kita. Jadi Austin O'Malley itu menggambarkan kalau balas dendam itu seperti ya kita digigit anjing, lalu kita kejar anjing, kita balik gigit. Apakah saudara seperti itu? Siapa yang pernah gigit anjing? Mas Pedro pernah gigit anjing? Seandainya Mas Pedro gigit anjing, apa yang dilakukan? Kejar anjing, gigit lagi? Austin O'Malley seperti itu. Kita dendam itu sama seperti ketika kita digigit anjing, lalu kita kejar anjing dan kita gigit kembali. Itu berarti level kita seperti anjing. Kalau kita gigit anjing, yang kita lakukan apa? Ya kita fokusnya merawat bagian yang digigit itu, kita rawat. Itu. Dalam pergaulan, kita sering sakit hati. Mungkin sangat dalam sakit hatinya. Tapi jangan balas menyakiti hati mereka. Kalau kita ingin menjaga kesatuan, jangan balas menyakiti hati. Tapi rawatlah hati saudara yang sedang sakit itu. Bagaimana fokus kita menyembuhkan supaya hati yang sakit ini akan bisa terobati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sabar itu berarti punya kemampuan untuk tidak membalas. Jadi kita harus belajar tentang 3 hal.
Bagaimana kita dapat merawat kesatuan tubuh Kristus? Yang pertama, rendah hati. Menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Yang kedua, lemah lembut. Kita boleh marah, tapi harus menjinakkan marah kita itu. Harus tahu kapan kita marah. Kepada siapa jelas. Bukan marahi semua orang. Tapi kepada siapa kita marah? Alasannya apa marah? Caranya bagaimana kita marah? Dan yang ketiga yang kita perlu pelajari adalah kita harus sabar. Sabar berarti tidak membalas kesakitan-kesakitan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa merawat kesatuan tubuh Kristus? Yang keempat adalah saling membantu. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua bagian D, hendaklah kamu selalu, yang pertama tadi rendah hati, yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang keempat, saling membantu. Saling membantu ini sama dengan murah hati. Kita telah belajar 3 minggu yang lalu. Orang yang murah hati, orang yang tergerak ketika melihat orang dalam kesusahan, kita tergerak untuk melakukan sesuatu, untuk menolong. Bukannya menonton. Terjadi sering dalam kecelakaan di jalan, kita merasa kasihan, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Orang yang murah hati, dia tergerak untuk menolong. Kalau nggak menolong, lebih baik jalan terus supaya nggak mengganggu lalu lintas. Murah hati berarti membantu dengan tindakan yang praktis yang bisa kita lakukan. Di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus murah hati dan dia melihat, dia tergerak hatinya ketika melihat orang yang sakit. Yesus tolong orang sakit itu. Ketika Yesus melihat orang yang lapar, Yesus tolong. Ketika Yesus melihat orang yang dalam masalah, Yesus berikan pertolongan, Yesus hibur. Ketika ada melihat orang yang berduka cita, Yesus ada dan menolong. Itu membantu secara praktis. Gereja harus memiliki sifat saling membantu. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 26 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggotanya yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana? Saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Tubuh Kristus itu digambarkan seperti tubuh manusia. Anggota satu sakit, semua yang merasakan sakit. Itu seperti dikatakan 1 Korintus pasal 12 tadi, ayat 25 sampai 26. Ada anggota tubuh berdemo. Dari tangan, kaki berdemo, mulut, dari kakak, tangan, kaki, mata berdemo semua berkata, enak saja. Kamu mulut, kamu paling enak ya. Semua makanan enak-enak yang menikmati kamu. Tangan berkata, saya membawa makanan ini jauh-jauh. Yang menikmati makan kamu mulut.
kaki, saya yang berjalan jauh. Yang menikmati akhirnya kamu mulut makanan. Lalu semua anggota tubuh demo, menganggap mulut ini paling enak. Tetapi satu saat, ketika mulut tidak mau menerima makanan, tangan lemas, nggak ada tenaga, kaki lemes, nggak bisa berjalan, mata lemes, nggak ada energi. Jadi memang yang menikmati mulut, tapi melalui mulut itulah makanan itu memberikan suplai tenaga kepada tangan, kepada kaki, kepada seluruh organ tubuh, sehingga semuanya sehat. Ilustrasi ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Mari renungkan. Gereja seperti itu. Jangan ikut-ikutan pola dunia. Pola dunia itu kalau disakiti kita balas. Pola iblis, walaupun kita berbuat baik, kita balas berbuat jahat, itu iblis. Tapi cara dunia, kalau kita disakiti, kita balas sakit hati. Kalau kita dibuat perbaik, kita juga berbaik, itu cara dunia. Tapi standar kita bukan dunia, bukan iblis. Cara dunia, kebaikan. Cara iblis, kebaikan dibalas kejahatan. Cara dunia, kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Tapi cara Kristus, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saul mengejar-ngejar Daud, tapi Daud tidak membalasnya. Yesus disiksa, Yesus dianiaya, tapi tidak membalasnya. Kita bukan dari dunia, apalagi dari iblis. Kita dari Allah. Mari kita akan belajar supaya ke depan gereja ini menjadi tubuh Kristus yang sehat, yang bertumbuh, dan yang bisa berkat bagi orang lain. Kesatuan dalam tubuh Kristus akan terjadi kalau setiap anggota-anggota memiliki 4 ciri ini. Mari kita belajar rendah hati, menganggap orang lain lebih utama, menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Yang kedua, mari kita akan belajar untuk lemah lembut. Lemah lembut itu artinya tidak membalas. Lemah lembut artinya mengendalikan kemarahan, menjinakkan kemarahan. Kita boleh marah, tapi marahlah waktu yang tepat. Marahlah karena alasan yang tepat. Marahlah pada orang yang tepat, bukan semua orang kita marahi. Marahlah dengan cara yang tepat, mengendalikan mulut kita. Dan sabar, bersabar menghadapi ejekan, hinaan orang lain. Mungkin itu sakit, sama seperti digigit anjing. Tapi kita akan balas menggigit anjing itu. Tapi kita merawat bagian tubuh yang gigit anjing itu yang sakit supaya sembuh. Dan yang keempat, saling memperhatikan, saling tolong-menolong. Dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya cukup
mendoakan. Sering dalam dunia media sosial, begitu ditimbulkan lalu ada gambar, kami doakan. Itu basa-basi. Apakah benar saudara mendoakan? Benar. Jangan ikut-ikutan pola media sosial. Kalau mendoakan, doakan sungguh-sungguh. Jangan hanya centang lalu gambar gini turut mendoakan. Ya itu gak ada artinya. Tapi tunjukkan apa yang ingin saudara perbuat. Menghibur, menguatkan, memberi pertolongan real. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Di mana Allah satu yang lemah, yang lain menguatkan. Sehingga kita terjadi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini memberikan kepada kita renungan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, ajarkan pada kita bahwa kita adalah satu. Kita satu tubuh Kristus. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mempunyai hal yang berbeda, tapi Tuhan ingin kita disatukan supaya bisa membangun tubuh Kristus ini. Mari kita akan bangun, kita rawat tubuh Kristus ini, gereja ini, dengan mengembangkan 4 karakter yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bila Engkau menolong kami ya Tuhan. Biarlah Bapa menolong kami, biarlah Roh Kudus memberkati kami, menjamah kami, menumbuhkan karakter-karakter supaya kami sungguh-sungguh memberi karakter yang rendah hati, supaya kami benar-benar dapat memiliki karakter yang sungguh-sungguh lemah lembut, yang sabar, dan saling memperhatikan, saling membantu satu sama lain. Sehingga tubuh Kristus akan terbangun kesatuannya semakin erat satu sama lain. Makasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian tema kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satukan kami, satu Dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, Seperti Kau dan Bapa satu, duniawi Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita musikan kembali. satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, duniawi Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi
untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kami rindu Tuhan. Tuhan memulihkan kesatuan gereja-gereja Tuhan. Kami rindu Tuhan mempererat kesatuan gereja-Mu ini, supaya kami sungguh-sungguh ada kesatuan yang kokoh dalam kami melayani Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika kesatuan seringkali terpecah-pecah karena keegoisan kami. Bila Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar, kami akan memperbaiki diri, mengembangkan 4 karakter, supaya kami benar-benar dapat merawat kesatuan gereja-Mu ini. Bahkan gereja-gereja dengan yang lain bisa semakin kokoh kesatuannya. Terima kasih Bapa. Kita berdiri sama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ingatlah firman Tuhan. Tuhan sangat merindukan kesatuan gereja ini akan terus terpelihara dengan baik. Pada saat kita meninggalkan ruang ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.